45 akan dibuat bilangan terdiri atas 3 angka berbeda. Berarti objeknya satu kali. Karena sudah dijelaskan adalah berbeda. Ya. Jadi ini kalau ada kata di sini nih ya, diperhatikan kalau ada kata berbeda berarti hanya sekali. Untuk penyusunan bilangan ya, atau misalnya hanya dinyatakan tentukan banyaknya bilangan ratusan yang tersusun dari angka 4, 5, 6, 7. Hanya sampai di situ berarti boleh angkanya dipakai lebih dari satu kali. Maka masuk kelompok ini. Nah. Paham ya? Di sini ya. Ada lagi nih, misalnya dari 40 siswa 12 IPA 5, ibu mau mengambil 3 orang. Nah, kalau dari pernyataan tersebut jelas tidak mungkin misalnya di IPA 5 ada yang namanya Tuti, cuma satu yang namanya Tuti, terus ibu maunya ambil 3 orang itu Tuti, Tuti, Tuti. Itu kan nggak bisa begitu kan? Artinya dalam hal ini dia hanya satu kali. Ya. Atau misalnya contohnya gini. Ada 5 soal ulangan. Ada 5 soal ulangan, kamu hanya perlu mengerjakan 3. Biasanya kalau ulangan suruh milih 3, tentu yang kamu pilih yang paling mudah menurut kalian. Logikanya gitu. Ulangannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kebetulan yang paling gampang nomor 3 atau nomor 2 nih. Nah, misalnya ibu mau mengerjakan, oh paling gampang nomor 2. Ibu pilih nomor 2. Terus ibu lihat lagi. Selain nomor 2 semuanya susah. Karena disuruh makanya nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nah, ini kan tidak boleh ya, seperti ini kan? Gitu ya. Artinya tidak bisa lebih dari satu kali. Ini adalah contoh yang ke sini. Ya. Memilih soal ulangan. Jadi semuanya kamu pikirkan bukan berdasarkan rumus tapi berdasarkan fakta soal. Oh, ini objeknya nggak bisa nih lebih dari satu kali. Oh, ini boleh lebih dari satu kali. Nah, itu hanya bisa kamu peroleh berdasarkan latihan dan membaca baik-baik isi soal. Karena itu tadi Ibu ingatkan ada objek. Objeknya dilihat. Objek itu sangat berpengaruh nantinya. Oke? Berikutnya, jadi ada yang objeknya hanya sekali, ada yang boleh lebih dari satu kali. Tidak ada catatan khusus di soal, hanya berdasarkan kamu memahami soal. Berikutnya, oh ya satu lagi mungkin yang Ibu lanjut saja dulu deh. Nah, sebelum ke permutasi dan kombinasi, Ibu perlu jelaskan begini. Beberapa waktu lalu, Ibu pernah meminta kamu membedakan antara garis dengan vektor. Ya, antara garis dengan vektor. Kemudian Ibu minta kamu, apa sih syarat bikin garis, apa syarat bikin bidang? Ini ada kaitannya. Contoh, ya. Saya ambil misalnya di sini. Ibu punya 5 titik. A, B, C, D, E di sini. Nah, biasanya titiknya tidak kolinier, tidak segaris. Ya. Kalau kita mau membuat garis, saya bikin dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik C. Ibu bikinnya begitu. Lalu salah satu dari kalian bilang, Bu, saya dari B ke A. Kalau kita bicara garis, garis yang melalui A dan B itu sama dengan garis yang melalui B dan A. Itu satu garis. Nah, bisa nggak ya garisnya dari A ke A? Tentu tidak bisa. Nah, itu juga ada pemakaian objek yang harus diperhatikan.
Nggak ada garisnya B ke B. Nggak ada garisnya C ke C. Berarti hanya boleh satu kali. Tidak boleh B ke B, C ke C, D ke D, dan seterusnya. Kalau kita bicara garis. Kemudian bicara vektor. Kalau kita bicara vektor, kalau vektor AB, siapapun yang sudah belajar vektor di kelas 10 atau 11, ibu lupa, maka tentu vektor A ke B berbeda dengan B ke A. Itu adalah lawannya. Nulisnya juga beda. Ini kan nggak sama kan? Nah, ini tidak sama. Vektor A ke B tidak sama dengan vektor B ke A. Ada nggak vektor A ke A? Dalam hal ini tidak ada. Ya, dalam kasus ini tidak ada. Ada nggak vektor B ke B? Dalam kasus ini tidak ada. Artinya juga hanya satu kali. Contoh lain. Jadi kamu harus, misalkan kita punya soal, highlightnya adalah salaman. Tidak bisa, salaman itu dilakukan oleh satu orang. Maka tidak ada salaman Amir dengan Amir. Kecuali Amirnya ada 2 orang. Berarti ini juga objek yang hanya boleh satu kali. Nah, yang kayak begitu hanya berdasarkan insting kamu membaca soal. Yang Ibu kasih ini kan yang umum. Suatu saat kamu ketemu soal yang di luar yang umum, perhatikan highlight dari kalimat-kalimat soal. Sampai di sini, IPA 1, ada pertanyaan? Belum ada? IPA 2, IPA 3 ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjut. Ya. Tadi kita masih di sini. Nah, masih di sini ya. Jadi ada objek yang hanya dan ada penulisan. Kenapa Ibu menjelaskan ini? Ada kaitannya dengan, yaitu ada kaitannya dengan ini. Nah, ya. Nah, kalau kita melihat diagram pohon, kemudian pengisian tempat, kalian ataupun aturan penjumlahan, itu tidak akan berpengaruh apakah objek itu satu kali atau objek itu boleh lebih dari satu kali. Itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika objek itu boleh lebih dari satu kali, maka kita hanya menggunakan ini yang pasti sebenarnya. Bagaimana kalau objeknya hanya satu kali? Maka kamu dikenalkan dengan istilah permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi, kombinasi hanya digunakan dalam frame atau ketika kamu menempatkan suatu soal di mana objeknya menurut kamu hanya boleh satu kali. Ya, jadi permutasi dan kombinasi digunakan apabila menurut kamu, entah kamu mau pengisian tempat, entah mau apa nantinya menghitungnya, hanya dilakukan bila objeknya hanya satu kali. Tidak ada 2 kali. Ya, nanti kita lihat. Nah, seperti apa sebenarnya ya. Nah, mungkin kalian sudah baca, permutasi dan itu hanya bicara urutan. Kalau ngomongnya gampang, pokoknya kalau urutan diperhatikan, permutasi. Nggak diperhatikan, kombinasi. Nah, cluenya juga gampang, tapi faktanya kalau ulangan bikin bingung. Itu udah jelas ya. Nah, anak, ketika kita belajar permutasi dan kombinasi, maka ada lambang. Nah, lambangnya saya taruh di bawahnya. Nah, ini Ibu hanya menggunakan 2. Ini banyak nih buku yang lain nih. Banyak buku yang pakainya yang lain. Ini juga. Nah, oke. Kenapa yang kombinasi saya kasih yang ini juga? Nih, yang ini nih. Yang ketiga ya. Karena nanti ketika kita belajar statistik inferensial, kombinasinya umumnya dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Nah, tapi kalau lagi peluang, kamu boleh pakai
lambang kayak begini untuk permutasi atau mau begini, boleh. Tapi nanti kalau statistik diferensial ada buku yang pakainya begini. Jadi jangan bingung. Ya. Jadi udah ibu sambungin nih dari sekarang. Nah, ada tanda seru. Tanda seru itu jatuhnya Bu Asti sebenarnya ya. Tapi di dalam matematika ternyata tanda seru itu dipakai yaitu dengan sebutan faktorial. Ibu cepet aja nih faktorialnya. Nah, ini lambang faktorial ya. N faktorial didefinisikan. Didefinisikan. Kalau matematika sudah bicara definisi, maka tidak boleh bicara yang lain ya. Udah ikutin dari definisi. Adalah perkalian bilangan asli. Dilihat di sini, asli. Nah, dari 1 sampai N. Perkalian bersifat komutatif. Ada yang terbiasa 1 kali 2 kali 3 sampai N. Ada yang dari N dulu mundur ke 1 boleh. Ya. Nah, itu terserah kamu. Yang penting dimulai dari bilangan asli. Bilangan asli adalah dimulai dari 1. Jadi tidak mengenal 0. Kalau kita bicara definisi nih. Nah, perhatikan sekarang. Misalnya ibu membuat 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Oh, itu adalah 6 faktorial. Oke, bisa nih ya. Ini kan 6 faktorial nih kan kalau kita dari definisi nih. Nah, tapi saya mau ngelihatnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Oh, itu 5 faktorial kali 6. Atau bisa juga nulisnya begini karena komutatif tadi 6 kali 5 faktorial. Boleh aja. Ini hanya faktor kebiasaan. Bisa juga 6 kali 5 kali 4 faktorial. Artinya, kalau saya punya 18 faktorial, itu kita bisa bikin 18 kali 17 faktorial. Dan seterusnya. Nah, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Wih, ya, sama dengan N kali N-1 faktorial atau N kali N-1 kali N-2 faktorial. Sampai di sini ada pertanyaan? IPA 1? Halo, 1 ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Masih paham ya? Ibu lanjut nih. Nah, sekarang tadi kan kita tekankan bahwa itu bilangan asli. Nah, lalu kita punya ini nih. N faktorial sama dengan N kali N-1 faktorial. Bilangan asli paling kecil berapa? Berapa coba? Bilangan asli terkecil. 1. Nah, kalau 1 berarti akan terbentuk begini nih. 1 faktorial sama dengan 1 kali 1 min 1 faktorial. Begitu kan ya? Akibatnya nih. Sehingga 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Nah, padahal N faktorial adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai N. Berarti kalau 1 faktorial nilainya adalah 1. Berarti kita dapat ternyata 0 faktorial adalah 1. Nah, jadi ini adalah kejadian khusus. Ini maka masuk juga ke dalam kelompok definisi. Jadi, definisi faktorial adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai N. Untuk 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Sebabnya apa? Alasannya ada di sini. Oke, mau ditulis dulu? Atau ini nanti mudah-mudahan saya kirim? Mau dikirim? Dikirim aja ya, apa mau ditulis? Halo? Aja, Bu, tulis. Hah? Mau ditulis? Tulis aja, Bu. Kirim aja ya, karena Ibu ngejar waktu nih.
Ya, kamu kalau bisa hari apa nanti kita ada satu waktu untuk membahas TO kemarin ya. Nah, yang minat ya terutama. Oke, berikutnya. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita bicara permutasi. Tadi kan permutasi itu kalau memperhatikan urutan. Nah, anak-anak permutasi ini ada berbagai sub ya, yaitu ada permutasi bagian, ada permutasi seluruh. Ingat ya, permutasi objeknya hanya satu kali. Tidak boleh lebih dari satu digunakannya. Nah, contoh. Sebelumnya, selain ada bagian, ada seluruh. Ini ada lagi nih namanya permutasi, tapi dia masuk ke dalam seluruh ya. Dalam seluruh, tidak bagian, karena kamu masih tingkatnya SMA. Unsur yang sama, terdapat unsur yang sama. Kemudian ada berulang. Oh, kok berulang apa ya? Ada seluruh, ada melingkar, siklis. Siklis atau melingkar. Nah, jadi permutasi itu bagiannya ini. Hapus dulu. Ya, ada permutasi bagian, ada permutasi seluruh. Yang seluruh itu untuk tingkat SMA masih pada adanya unsur yang sama dan ada siklis. Nah, kenapa Ibu katakan untuk tingkat SMA? Sebenarnya untuk yang bagian juga bisa unsur yang sama, tetapi itu agak kompleks. Oke, sekarang. Tadi kita tahu rumus permutasi itu begini. K ini adalah lebih kecil atau sama dengan N. Nah, jika K sama dengan N, maka kita ketemu dengan permutasi seluruh. Biasanya nulisnya PN saja. Ya, kemudian lambangnya. Permutasi N, K dari N itu N faktorial, N min K faktorial. Nah, karena N-nya sama, N-nya sama, K-nya sama dengan N, berarti ini muncul N faktorial, N min N faktorial, berarti N faktorial, 0 faktorial. Tadi kita dapatkan 0 faktorial adalah 1. Maka ini menjadi N faktorial. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, apa nih contohnya? Oke, misalnya begini. Saya punya bilangan, ingat ya, permutasi itu hanya digunakan satu kali objeknya. Saya punya angka 1, 3, atau 1, 2, 3, 5. Kita mau bikin bilangan terdiri atas 4 angka berbeda. Ada kata berbeda. Nah, kalau kita kemarin belum belajar permutasi, kita bisa pakai filling slot. 4 angka berbeda. Berarti 4 dipakai 1, 3, 2, 1. Oke, kita dapat 24. Nah, bagaimana kalau kita mau menyatakan dalam permutasi? Ini kan sebenarnya 1, 4 kali 3, kali 2, kali 1. Atau 4 faktorial tadi. Ya. Oke, nah artinya kita membuat P4. 4 faktorial. 24. Jadi sampai sini? Ya, paham ya, sampai sini ya. Nah, Bu, gimana? Ini namanya permutasi seluruh ya. Ibu langsung aja. Sekarang saya mau bikin bilangan ratusan. Berarti hanya perlu 3. Ya, hanya perlu 3. Kenapa harus 3? Karena ratusan tadi. 1, 2, 3. Nah, gimana nih kalau berbeda? 4, 3, 2. 4, 3, 2 itu berarti 4 kali 3 kali 2. Nah,
Karena kamu di SD-nya sudah hatam perkalian, 4 kali 3 kali 2 ini kan boleh dibikin begini kan, 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Berarti yang pembilang akan muncul 4 faktorial per 1 faktorial. Nah, ya. Nah, ini sejalan dengan kalau kita tulis permutasi, kita mau ambilnya 3 dari 4. 4 faktorial, 4 kurang 3 faktorial. Maka kita dapat 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, jadi seperti tadi, Ibu nggak ngitung lagi. Ya. Ini adalah permutasi bagian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dia bukan kombinasi? Kenapa dia harus permutasi? Ibu sudah ingatkan pada saat kita menyusun bilangan. Bilangan itu punya nilai. Tadi angkanya adalah 1, 2, 3, 5. Kalau kita punya 123 tentu berbeda dengan 213. Berbeda dengan 312. Gitu kan ya? Harus permutasi. Urutan dia sebagai ratusan, sebagai puluhan, sebagai satuan mempengaruhi nilai. Bu, kan bisa Bu, 122. Ingat, tadi pertanyaannya adalah, atau perintahnya adalah terdiri atas bilangan berbeda. Ya, jadi kasusnya adalah bilangan berbeda. Nah, kalau bilangannya boleh sama Bu. Nah, kamu boleh menggunakan filling slot, itu lebih aman daripada kamu kebanyakan mikir. Mendingan kalau yang boleh sama pakai filling slot. Pertanyaan berikutnya adalah, karena bilangannya tadi 1, 2, 3, 5, terus saya mau bikin ratusan, nah, tapi mau genap. Tetap ya, perintahnya adalah membuat bilangan genap dari angka berbeda. Ingat deh, tetap ada berbeda, tapi genap. Genap itu berarti kan kita harus membuat satuannya dulu. Kebetulan hanya 2 yang membuat dia genap. 135 kan tidak akan membuat dia genap. Kalau kamu menggunakan isian, kan kamu pastikan di sini 2. Berarti ini hanya satu kemungkinan, yaitu 2. Nah, artinya 2 ini sudah tidak bisa dipakai di puluhan dan ratusan. Berarti akan muncul 3 kali 2. Sepintas sama ya anak ya. Sepintas sama. Hati-hati tapi ketika di sini. Nah, bagaimana kalau begitu caranya kalau mau tidak pakai filling slot? Sebelumnya saya ingatkan, kalau kita mau belajar peluang dengan belajar kemungkinan, perbedaannya adalah pada jawaban. Ya, artinya apa? Kalau kita bicara kemungkinan, maka bilangannya besar. Tapi kalau kamu bicara peluang, peluang, maka kita hanya bicara bilangan antara 0 sampai 1. Tidak mungkin peluangnya 2,5. Tidak mungkin peluangnya 1,03. Nah, jadi saya langsung masuk juga. Kalau kita bicara peluang, maka hanya ada ini. 0 kejadian mustahil. 1 kejadian pasti. 0 kejadian mustahil, 1 kejadian pasti. Nah, dalam kasus tadi, karena mintanya bilangan genap, maka di satuan itu kamu pastikan, kamu sudah memastikan, nggak ada lagi perintah yang lain di antara 4 angka itu. Berarti kamu sebenarnya cuma kerja di sini. Tanpa ini. Karena 2 tadi buat satuan. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan adalah memilih 2. 2 itu apa? Ratusan dan puluhan. Dari 3. 3 itu siapa? 1, 3, 5. Kenapa 2 enggak? Karena 2 kita pastikan dia ada di ujung. Ya, nah jadi bagaimana kita mengerjakannya? Apa mau filling slot atau mau permutasi? Ini adanya
di pola pikir kalian. Kamu mau bagaimana nih, anaknya bagaimana? Ibu menyerahkan kepada kalian. Mau kamu hantam semua dengan permutasi, boleh. Mau kamu buat feeling slot, boleh. Terutama ketika soalnya ada kata genap, ada kata ganjil, ada nol di situ, itu yang harus hati-hati. Kalau ngomong permutasinya gampang, itu semudah kamu minta jajan sama orang tuanya, itu langsung dapat. Tapi kalau sudah ada nol, ada genap, ada ganjil, maka semua yang tadi Ibu terangkan dan dari kemarin, itu harus kamu perhatikan betul-betul. Sampai di sini, IPA 1, ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang ya, kalau Ibu kecepatan bilang. Karena Ibu sambil lihat jam juga ini. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, siapa nih? Maria, Bu. Maria, kenapa? Sebenarnya caranya itu dipakainya sesuai sama perintah di soalnya kan, Bu? Nggak harus pakai feeling slot terus atau permutasi terus atau kombinasi terus, Bu. Betul. Jadi yang harus dilakukan pertama bukan bagaimana. Jadi gini, kalau ketemu soal ini permutasi atau kombinasi nggak begitu. Tapi lihat soalnya dimaknai. Nah, ilustrasinya gini, nah. Ketika kamu mau pergi ke satu kota, kamu merasa nyaman lewat jalan B, yang nggak ada yang maksa kamu ke lewat jalan A, walaupun nanti ujung-ujungnya sama. Dan ingat, kenapa saya milih jalan B? Karena saya tahu persis, jadi nggak nyasar. Yang repot itu, kamu ngotot mau ke jalan A, karena kata orang-orang, oh, itu harusnya pakai jalan A. Kata orang-orang, bukan kata kamu nih. Terus kamu itu bingung, habis jalan A kemana nih, belok kiri apa belok kanan. Nah, ngerti ya Mas Ibu ya? Ketika kamu yakin dengan jalan yang kamu pilih, maka insya Allah kamu tidak akan nyasar. Tapi kalau kamu tidak yakin, kamu tanya, ini kemana jalannya? Apakah permutasi, apakah kombinasi? Nah, bagaimana nanyanya? Baca lagi perintahnya. Ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain? IPA 2, IPA 3, silakan kalau mau bertanya. Saya mau nanya, Bu. Siapa nih? Adinda, Bu. Oh ya, kenapa Dinda? Kalau misalkan permutasi itu dikhusus, ya Bu. Permutasi itu dikhususkan untuk yang berbeda ya, Bu. Jadi angkanya yang saling berbeda gitu. Tadi. Jadi permutasi dan kombinasi hanya cara menghitung kemungkinan apabila objeknya hanya boleh satu kali. Dan kamu jangan terpaku dengan kata berbeda. Karena nanti kalau sudah bicara yang lain belum ada kata berbeda, kamu bingung ya. Jadi objeknya itu kamu pikirkan, misalnya tadi kan objeknya bisa orang, bisa angka, gitu kan? Bisa soal. Nah, ini kira-kira boleh berulang apa enggak? Nah, itu yang harus kamu pikirkan, dilogikakan. Paham Mas Ibu ya? Nah, kalau dalam contoh ini memang harus berbeda. Karena kita menyusun bilangan. Gitu. Ada lagi? Oke. Sudah? Ibu bisa lanjut? Ya. Nah, sekarang saya mau selesaikan dulu ininya ya, nanti baru kita ke soal-soal. Oke, nanti nih mudah-mudahan nih Ibu rekamnya benar nih ya. Nah, sekarang kita ini tadi ya. Nah, jadi ini tadi ada bagian, ada unsur yang sama, ada sekresi ini nanti nih. Bagian tadi sudah 3 dari 4. Kalau seluruh berarti 4 dari 4. Nanti yang unsur sama dan sekresi nanti belakangan. Sekarang ke kombinasi. Kombinasi itu sebenarnya juga ada 2. Sekarang gini nih, Ibu mau kamu berpikir sesuai dengan kondisi kamu. Kamu punya, misalnya, kamu punya pulpen berwarna, kamu mau gambar nih, terus pulpen berwarna kamu adanya warna biru sama warna merah. Ya, apa namanya, pensil warnanya. Terus berilah warna sesuai dengan kamu inginkan. Berarti kan kamu boleh biru,
boleh merah, boleh dua-duanya kan? Benar ya, gitu ya. Kalau yang tadi, yang permutasi, itu tidak demikian. Nah, kalau ini boleh biru, boleh merah, boleh dua-duanya. Kalau ada kata boleh, berarti clue-nya adalah memilih. Clue-nya adalah memilih. Ibu punya, ilustrasi, ibu punya siswa 40. Dari 40 itu ibu mau ambil 4 orang. Beda kalimatnya kalau ibu punya siswa 40, ibu mengambil 1 orang ketua kelas, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris, itu beda. Kalau yang tadi ibu mau ada 40 mengambil 3, entah mau diapain urusan ntar. Nah, ketika saya katakan ibu mau milih 3 dari 40 itu kombinasi. Tapi kalau ibu mau milih nih 1 jadi ketua kelas, 1 jadi bendahara, 1 jadi sekretaris, walaupun kata-katanya memilih, itu adalah permutasi. Jadi jangan terjebak dengan kata memilih ya. Kesannya memilih, tetapi lihat ekor dari soalnya. Paham sampai sini? Ya, sama-sama ada kata memilih, tapi yang tadi pokoknya kalau sudah pokoknya kan nggak ada kata-kata lain. Pokoknya saya dapat 3 orang. Mau diapain urusannya ntar. Itu kombinasi. Tapi kalau saya memilih ketua kelas, memilih bendahara, memilih sekretaris dengan jabatannya tidak boleh rangkap. Kan nggak mungkin juga kan ya, dia ketua kelas, dia bendahara, kan? Artinya di situ objeknya hanya boleh 1 kali. Gitu kan? Objeknya hanya boleh 1 kali. Walaupun ibu tidak sebutkan. Gitu ya. Jadi lihat ini soal. Nah, saya kembali ke kombinasi. Kombinasi itu juga sebenarnya ada 2. Jadi kombinasi ini sebenarnya adalah kayak permutasi. Jadi contoh tadi ya. Contoh nih. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. Ini permutasi nih tadi. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Ini kan, kamu lihat nih. Ini terdiri atas angka 1, 2, 3. Ini terdiri atas angka 1, 2, 3. Gitu kan? Ini terdiri atas 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, berarti ini sebenarnya cuma 1. Mengkombinasikan posisi untuk angka 1, 2, dan 3. Nah, kalau di permutasi, tadi ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Karena kamu tadi menyebutnya permutasi 3 dari 4. 4 faktorial per, berapa tadi? 4, kurang 3 ya? Masih ada kurang ada 1, 2, 3. Gini ya? Benar nggak? Sorry. Ini angkanya 1, 2, 3 aja. Jadi angka 1, 2, 3. Berarti ini permutasi 3 dari 3. Berarti ini 3 faktorial, berarti ada 6. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat, ini terdiri 1, 2, 3 semua nih. Nah, jadi kalau bisa kombinasi, kita melihatnya kombinasi 3 dari 3. Jadi perputaran di antara mereka kita bagi, kita hilangkan. Maka bentuknya menjadi 3 faktorial, sama dengan ini tadi, 3 kurang 3, tapi permutasi di antara mereka kita kurangi. Maka hasilnya adalah 1. Ini dianggap 1. Kalau lebih jelasnya gini. Supaya lebih jelas. Ya. Saya punya angka 1, 2, 3. Oke, 1 lagi deh, 4. Kita mau nyusun ratusan dari angka yang berbeda. Kita sepakat tadi. Permutasi 3 dari 4. 4 faktorial. 4 kurang 3 faktorial. Berarti 4 faktorial dikurangi 1. Ini 24. Apa saja 24?
di antaranya, Ibu menyebut di antaranya. Kepalanya 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1. Apalagi yang belum? 2, 4. 1, 3, 4. 1, 4, 2, 1, 2, 4. Ini kita bicara permutasi. Ini ratusannya 1. Nah, hal yang sama kita lakukan. Ratusannya 2, ratusannya 3, ratusannya 4. Ya. Berarti nanti akan ada 2, 1, 3. Boleh nggak sih 2, 1, 4? Boleh. Apalagi? 2, 3, 1. 2, 3, 4. 2, 4, 1. 2, 4, 3. Dan seterusnya. Ya. 3, 1, 4. Saya tulis saja deh. 3, 1, 4. 3, 2, 4. 3, 2, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 2. 4, 1, 3. 4, 2, 3. 4, 3. Berapa nih? 1, 4, 3, 2. Ada lagi yang belum? 4, 1, 2, 4, 2, 1. Gitu ya? Berarti ada 24. Kalau kita, ini berarti permutasi nih. Kalau kita bicara kombinasi, nah sekarang kita tandai nih. Yang terdiri atas 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kemudian ada lagi? Nah, ada 6. Siapa sih yang 6 itu? 6 itu adalah perputaran di antara 1, 2, dan 3. Permutasi di antara 1, 2, dan 3. Objeknya ada 3. 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 6. Maka 24 dibagi 6. Hanya ada 4. Terdiri atas angka 1, 2, 3 ada 6. Misalnya kita ambil lagi terdiri atas angka 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 lagi kita dapat. Ya. Oh, ada yang diulang ya? Iya Bu, ada yang keulang. Oh iya iya ya. Oke, makasih. Yang benar. Yang mana nih? Ini ya? Harusnya 1, 4, 3. Berarti ini agak saya hapus dulu nih. Oke. Saja dulu. Ya. Harusnya 1, 4, 3 ya. Berarti kalau begitu ya 1, 4, 2 masih kurang 1. Mana lagi? 4, 2, 1 Bu. 4, 2, 1. Oke. Nah, gitu kan? Berarti ada 6 ya. Siapa yang 6 itu? Antara 1, 2, dan 4. Permutasi antara 1, 2, dan 4. Permutasi antara mereka. Maka yang tadinya 24 kita bagi lagi. Dibagi 6. Nah, maka disebutnya dengan kombinasi 3 dari 4. Itu menulisnya 4 faktorial. 4 kurang 3 faktorial. Sama kan ini ya? Tapi dibagi lagi dengan 3 faktorial. Tapi sampai sini alasannya? Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa kombinasi itu juga permutasi, tetapi permutasi dengan di mana yang di antara mereka yang sama harus kita anggap satu atau kita hilangkan perputarannya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kombinasi keseluruhan? Karena sebenarnya kombinasi NK
itu K-nya harus lebih kecil sama dengan N juga dengan permutasi. Nah, kalau tadi kita bicara rumus N faktorial, N min K faktorial lalu dibagi di antara mereka, maka ketika kita punya kombinasi N dari N, berarti akan muncul gimana nih kira-kira? N faktorial, N kurangi N, 0 faktorial, dibagi N faktorial. Apa kamu dapat? Berapa yang kamu dapat? 1. Jadi kalau kamu punya pensil 3, mau dipakai 3, ya nggak ada pilihan lain. Pasti warnanya itu. Kamu punya tas 5, karena kamu mau pamer pakai 5-5-nya, ya udah pakai adanya itu. Cuma 1. Paham ya? Nah, itulah perbedaan permutasi dengan kombinasi. Jadi, kombinasi itu kalau keseluruhan nilainya pasti 1. Karena kita mau memilih dari semua yang kita punya. Di meja makan ada bakwan, ada pisang goreng, ada tape goreng. Kamu mau ada lagi es campur. Kamu mau 4-4-nya. Ya udah 4-4-nya itu. Cuma 1 pilihan. Dan nggak mungkin, Bu, saya mau nyari es jeruk, ya nggak ada loh adanya es campur, masa kamu nyari es jeruk, kan gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? IPA 1? Ada yang ditanyakan? Nah, udah nggak ada nih? Ibu lanjut nih. Ya, Ibu lanjut. Sebentar. Ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, kita bicara objek. Ya, bicara objek. Ini adalah orang yang ada 6 orang nih. Posisinya seperti ini, ya, 6 orang. Kemudian kalau ini tuh kan posisi duduk nih. Posisi duduk ya. Posisi duduk. Ini adalah huruf. Ini huruf saya indekkan A1, A2, A3, B, dan C. Sekarang, kalau ibu ya, misalnya A1, A2, A3 itu kan bacanya A juga kan, cuman ibu indek aja. Kalau saya nulis B, A1, D, A1, bisa nggak kira-kira begini? Boleh nggak menyusun begini? Ayo, siapa berpendapat? Boleh nggak nyusun begini? IPA 1 ada yang berpendapat? Bolehkah menyusun seperti ini? Tidak, Bu. Boleh nggak? Enggak. Tidak, karena kita hanya menggunakan 1 kali, gitu ya. Objeknya hanya 1 kali. Nah, berarti kan di sini misalnya A2. Nah, kalau indeks 1 dan 2-nya dibuang, kita kan kalau disuruh menerjemahkan jadinya jadi baca gitu kan. Nah, terus saya mau di sini A1, A3. Sama juga baca juga kan? Nggak jadi baca kan? Nah, atau di sini A3, ini A1. Sama juga kan? Nah, yang kayak beginilah yang disebut permutasi dengan unsur yang sama. Itu ya, permutasi dengan unsur yang sama. Artinya apa? Artinya mau di sini A1, di sini A3 atau sebaliknya, yang dibacanya, yang diterjemahkannya, yang dilihat orangnya sama, jadinya baca. Pertukaran antara A1 dan A2 diabaikan. Gitu. Maka kayak tadi harus dibagi dengan pertukaran di antara yang sama tadi. Itu adalah kalau unsur yang sama. Ini bukan gambaran dulu aja. Mungkin kamu udah baca semua, tinggal pemahamannya saja. Ya, kalau kamu sudah belajar ya. Sekarang ini duduk melingkar. Datang temenmu si Amir. Dia ngelihatnya dari yang baju, misalnya ini saya kasih nama A, B, C, D, duduknya melingkar. Terus si Maria bilang,
Si Maria ngeliatnya dari si B dulu nih ujungnya. B, C, D, A. Menurut Maria begitu. Terus nanti datang lagi nih teman lain. Enggak, saya nggak B, C, D, A, Bu, tapi D, A, B, C. Kan boleh aja baca dari B, C, D, A. Ada lagi dari D, A, B, C. Sepanjang muternya sama. Jadi kalau dia searah jarum jam, semuanya searah jarum jam. Yang kalau satu searah jarum jam, satu berlawanan, ya pasti nggak sama. Ya. Nah, maksudnya adalah ketika kita melakukan perputaran, ini berarti saya masuk siklis. Maka yang namanya siklis lingkaran itu tidak ada, tidak putus. Jadi kamu mau bikin A, B, C, D dengan B, C, D, A dengan C, D, A, B, ini sama. Ini sama nih, satu lingkaran. Nah, bisa juga di sini D, A, B, C. Akan berbeda dengan A, B, D, C. Itu kalau siklis. Ya. Nah, tapi A, B, D, C ini sama dengan kalau Ibu nulisnya C, A, B, D. Polanya. Nah, perhatikan pola ini biasanya kalau di UTBK itu adalah pada apa tuh namanya ya? TPA itu ya, itu kita harus dengan pola. Diperhatikan tuh pola-polanya tuh kalau begitu. Ya, nah. Kok dibilang sama sih, Bu? Ya, karena kita bicara siklis. A, B, C, D. Sama dengan kebetulan di sini saya mulai B, tapi di sini C, di sini D, di sini A, ini sama. Artinya ada yang harus kamu harus kamu pegang. Maka kalau siklis nanti kamu baca sendiri, kalau siklis ada satu jadi patokan, maka yang melakukan permutasi hanya yang 3. Ya, contohnya begini. Saya ambil yang sederhana aja, 3. A, B, C. A, B, C dengan B, C, A dengan C, A, B. Ini sama. Yang membedakan adalah kalau di sini saya ambil A, C, B. Berarti nanti di sini saya kalau mulai dari B, A, C. Kalau kita mulai dari C, berarti B, A. Perhatikan. Jadi tadinya CB, jadi C di kiri, B di kanan. Sekarang B di kiri, C di kanan. Yang tadinya AC, jadi CA. Yang tadinya BA, jadi AB. Dengan catatan 1 dijadikan patokan. Karena itu, karena ada 3, maka hanya 2 faktorial. Berarti hanya ada 2. Ini dianggap sama nih. Ini dianggap sama, berarti hanya ada 2. Artinya apa? Yang 1 diambil. Maka kalau kamu lihat dari rumusnya mungkin akan begini. Kenapa dikurangi 1? 1-nya jadi patokan. Ya. Nah, berikutnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cuma 1. IPA 2, IPA 3? Kalau Ibu kecepatan bilang ya. Jangan diam-diam aja. Maaf Bu. Tadi kurang kedengaran Bu. Kenapa dikurangin 1 Bu? Oke, ya, ulang ya. Jadi gini, kenapa dikurangi 1? Jadi kalau kita akan melakukan perputaran untuk A, B, dan C, tadi yang gambar ini kamu paham ya? C, B, A, C ini paham ya? Kenapa dikurangi 1? Karena kita harus pastikan dulu, kamu 1 itu dijadikan patokannya dulu. Misalnya mau si A.
Maka di sini yang melakukan permutasi cuma si C sama si B. Bisa A, C, B, bisa A, di sini B, ini C. Nah, Bu, saya maunya di sini B, boleh. Kalau ini B, terus di sininya kamu A, ini C, ini sama. Kalau di sini B, berarti di sini C, di sini A, B, C, A. Nah, gitu. Bersama dengan yang berikutnya. Ya, ini kan masing-masing ada 3. Jadi, satu dulu jadi patokan. Jadi, kalau ada 3 unsur, N-nya ini 3, maka menjadi 3 dikurang 1. Jadi yang muter itu cuma yang 2. Tadi yang nanya siapa? Sudah paham? Boleh. Silakan, silakan. Apa yang mau ditanya? Apa nih? Ya, silakan. IPA 2 ya? Apa? Sayang? Oh, itu tadi. Kamu kan ini misalnya ini nih, kamu lihatnya kan dari sini nih. Anissa lihatnya dari Anissa, CB. Sebenarnya posisinya kan sama. Jadi kalau melingkar itu, kamu mau kan ini melingkar itu kan seperti karet ya, jadi tidak terus. Jadi kamu mulai dari posisi ini ke arah sini, boleh. Nah, misalnya ini objek 1, ini objek 2, objek 3. Loh, lingkaran yang sama kamu ngelihatnya dari sini. Diawalinya dari sini, tapi tetap ke sana. Itu lingkarannya sama. Makanya yang berpindah sebenarnya cuma 2 sama 3 yang akan berpindah. Anissa mau ngeliat, saya maunya dari 3 ini begini nih, terus nih Ibu buat dari sini nih. Ini tadi kan 1 di atas, sekarang 2 nih di atas nih, tapi di sini 3, di sini 1. Kan lingkarannya sama nih, cuma digelindingin doang. Nah, oke, ada lagi? Itu khusus ya kalau siklis. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu coba kembali lagi. Tadi sampai mana ya? Nah, di sini udah ya. Nah, sekarang ini. Ya, kita belajar dari sesuatu yang katanya nggak boleh. Yang tidak boleh ini ya. Ada dadu. Kalau dadu kan ngerti judi ya. Ada dadu, ada kartu gaple, ada kartu remi. Nah, Ibu mah bisa nih main ini karena Ibu belajar di sini ya. Nah, yang harus dipahami adalah kenapa sih mempelajari peluang. Peluang ini Ibu sudah sampaikan kan, peluang ini adalah ilmu yang lahirnya dari meja judi. Nah, kalau mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak, kalau dulu-dulu itu ada yang namanya orang itu suka sampai begini loh. Ngitungin angka, dia bolak-balik, wah katanya ini angka bagus, ini angka cantik. Nah, kamu tahu siapa yang diuntungkan? Orang yang pintar. Yang jadi bandar itu pintar, nak. Ya, kalau ada, nih, kalau kamu pasang deh, kalau menang tepat 2 angka, benar, kamu dapat 20.000. Angkanya 0 sampai 9 ditambah lagi boleh berulang. Kalau orang tidak berpikir, itu akan berlomba-lomba. Oh, kalau gitu kemungkinannya ada 5 nih. Dia cuma mikir 5, padahal banyak sekali. Kalau cuma ngasih 10.000 bandar itu, misalnya dia pasangnya 2.000, terus dapat 10.000, ya untungnya banyak. Siapa yang dirugikan? Adalah orang-orang yang tidak paham. Karena itu, mari kita belajar, karena orang-orang yang belajar adalah orang-orang yang berilmu, adalah orang-orang yang diuntungkan. Gitu. Nah, bukan jadi bandar ya. Jangan jadi bandar. Teman-teman pintar jadi bandar lagi. Itu namanya kamu jadi pintar tapi menyesatkan orang lain. Saya lagi mengingatkan, punya ilmu yang amalia, punya amal yang ilmiah ya. Bu, saya udah ngerti sekarang, Bu, bagaimana caranya supaya saya dapat
duit banyak. Saya jadi bandar ya? Nah, gitu juga. Kenapa diajarin Bu Endang? Ampun dah ibunya nanti ya, tanggung jawab di atasnya ntar susah deh ibu tuh ya. Nah, hati-hati anak ya. Tapi kita perlu belajar dari sesuatu yang tidak baik untuk mengambil hikmahnya. Ibu harus kasih pengantar karena nanti orang tuanya lihat lah, kok diajarin kartu gitu ya. Ini ibu agak berat nih ajarin begini nih ya. Tapi ibu harus mengajarkan ya. Nah, kalau kita bicara dadu itu ada 6 sisi. Kalau kita bicara kartu gaplek, ibu ngerti nih ada balak 6, ibu ngerti nih balak 00 tahu ibu. Nah, jadi bukan ibu nggak tahu nih ya. Ini ada 28 kalau tidak salah nanti ini ya. Nah, yang paling banyak muncul adalah kartu remi. Kartu remi ini bahasa di kampung ya. Jadi koprok nih pakai kartu remi. Tapi kalau bahasa yang olahraga, kartu bridge namanya. Kerennya kartu bridge. Menjadi olahraga kan. Menghormati lawan, kalau tidak salah istilahnya menghormati lawan, menghargai teman. Nah, ini istilahnya di situ. Nah, kartu bridge yang dipakai adalah yang tidak ada jokernya. Yang hantunya nggak ada. Ya, jadi kartunya sebanyak 52 kartu. Itu kesepakatan di dalam matematika. Jadi, kalaupun tidak ditulis, ingat jokernya tidak digunakan. Gambarnya ada 4 macam. 2 berwarna merah, 2 berwarna hitam. Kemudian, tidak ada 1. Adanya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditambah J, Q, Queen. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ditambah As. Nah, saya harap kamu memahami ini dengan baik supaya nggak salah. Ya. Kita tadi belajar menghitung kemungkinan dari awal, bisa diagram pohon, bisa pengisian tempat, bisa ditambah lagi permutasi, kombinasi, asal tahu bagaimana penggunaannya. Tapi kadang-kadang kita perlu dengan mendata. Sampai sini paham ya? Saya pernah mungkin memberi pertanyaan begini. Ini kayaknya nih yang berarti kita akan ke soal-soal. Saya pernah minta kamu melihat 2 dadu. Sekarang saya tampilkan saja gini. Saya punya dadu merah sama dadu putih. Ya, dadu merah dan dadu putih. Sekarang kedua dadu itu dilambungkan 1 kali. 2 dadu dilambungkan 1 kali. Ditos 1 kali. Saya perlu juga mengingatkan kepada kalian, ada 1 dadu dilambungkannya 2 kali. Yang biru, dadu merah, dadu putih dilambungkan bersamaan 1 kali. Yang merah, ibu punya 1 dadu dilambungkannya 2 kali. Kalau kamu hanya melihat NS, NS-nya 36. Mau dia nomor 1 maupun yang nomor 2. Tapi bunyinya yang di bawah lemparan 1, lemparan 2. Kalau yang di atas dadu merah, dadu putih. Kenapa 36? Kita lihat, ibu pakai feeling sholat dulu deh. Kalau kita punya 2 dadu dilambungkan bersamaan 1 kali, maka nggak boleh ada yang disembunyikan. Harus taruh di lantai itu ada 2 dadu. Gitu kan? Sehingga dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua ada 6 kemungkinan. Maka menurut aturan perkalian 36. Ini namanya dadu merah, ini dadu putih. Saya punya 1 dadu, tapi 2 kali lambungan. Lempar pertama, lempar kedua. Ini berarti ada 6 kemungkinan lempar pertama. Ini ada 6 kemungkinan juga 36. Saya rasa ini cukup paham. Ya, ini di SMP sudah. Nah, sekarang. Ya. Dulu ya, ini hang ini kayaknya nih. Betul?
sampai 20 ya, ini kali ya. Nggak bisa lebih ya. Oke. Yang ini mau Ibu hapus ya, yang ini ya. Ibu mau hapus ya, karena ini nggak bisa cukup kayaknya. Nah, sekarang Ibu punya dadu merah, punya dadu putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak bisa pakai permutasi. Ini nggak bisa pakai kombinasi. Ini dengan logika. Karena kita lambungkan ada 36, artinya apa? Dadu putihnya muncul 1, dadu merahnya muncul 1. Maka kita sebut dengan 1,1. Ada berapa? Ada 36. Itulah disebut ruang sampel. Nah, sekarang dadu putihnya 2, dadu merahnya 3. Di sini dadu putihnya 3, dadu merahnya 2. Jadi, kalau pertanyaannya jumlah mata dadu, maka ini sama. Sama-sama 5. Tapi kalau pertanyaannya berapa kemungkinan muncul 2 pada dadu putih, berbeda. Ini nggak jadi sama. Karena dadu putihnya muncul 3. Ini kan? Oh, ini kan dadu putihnya muncul 2. Kalau ini muncul 3. Jadi bahasanya hati-hati. Pertanyaannya kemarin, kalau pertanyaan sekarang gini. Ada berapa banyak kemungkinan muncul mata dadu putihnya 2? Berarti 23, mulai dari 21 ya. 21, oh 23 jangan di sini ini mestinya nih ya. Jangan dibikin bingung. Oke, saya betulkan dulu. 23-nya di sini harusnya ya. Ini di sini. Kira-kira begitu. Nah, kalau pertanyaannya ada berapa banyak? Berapa banyak ya? Ini tadi NH 36 kan? Berapa banyak muncul dadu putih 2? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ada 6 kan? Paham ya? Munculnya dadu putih 2. Jadi ini sudah di frame ya. Frame-nya soalnya adalah pelemparan pelemparan dadu putihnya dadu merah sebanyak 1 kali. Frame-nya itu. Sehingga NH 36. Kalau sudah frame-nya itu, semestanya itu jangan kemana-mana. Jadi kalau misalnya ditanya berapa banyak sih kemungkinan muncul dadu putihnya 2, ya cuma ada 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sehingga kalau kita bicara berapa peluang muncul dadu putih, mata dadu putih 2, berarti 6/36. Gitu kan ya? Oke. Sekarang pertanyaan Ibu dibalik. Berapa banyak muncul dadu merah 5? 15, 25, 35, 45, 55, 65. Ada 6 juga. Ya, nih, Ibu tulis deh sini. Yang ini Ibu hapus nih. Ibu tulis. Nah, yang mata dadu putihnya 2. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yang mata dadu, berarti ini soal nomor A ya, nomor B. Yang mata dadu ke merahnya 5. Berarti 15, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Benar kan? Pertanyaannya adalah berapa peluang muncul mata dadu pertama, mata dadu putih 2? 6/36. Berapa peluang muncul mata dadu merah 5? 6/36. Sekarang Ibu tanya,
Berapa banyak muncul dadu pertama putih atau dadu kedua dadu putih muncul 2 atau dadu merah muncul 5? Ada berapa? Diulang. Munculnya mata dadu putih, munculnya 2 pada mata dadu putih ada 6. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sampai sini paham? Oke. Munculnya 5 pada mata dadu merah juga ada 6. 15, 25, 35, 45, 55, 65. Sama-sama 6 ya. Berapa banyak munculnya mata dadu putih 2 dan atau mata dadu merah 5? Ada berapa menurut kalian? Ada 11. Kenapa? Karena yang ini, yang irisan ini tidak boleh dihitung 2 kali. Gitu ya? Sampai sini paham ya? Ada 11. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak muncul pada dadu putih 2 dan pada dadu merah 5? Ada berapa banyak? 1. Berarti yang ditanya cuma yang tadi yang berwarna hijau ini. Maka peluang kita mendapat dadu putih 2 atau dadu merah 5 itu adalah 11/36. Tapi peluang kita mendapat dadu putih 2 dan dadu merah 5 itu hanya 1/36. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ini kayaknya yang nggak perlu kayak gini mau saya hapus nih ya. Udah paham tadi ya. Ada contoh lain. Masih ingat kartu bridge tadi? Ada berapa gambarnya? Kalau nggak ingat ibu kasih lagi nih. Ada berapa gambar? 4. Oke, gambarnya ada 4. Semua masih ingat ya? Ada 4. Nah, tadi ya. Penting ini. Nih, gambarnya ada 4. Ada masing-masing punya as, punya 2, punya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, punya J, Q, Queen. Sekarang kita mau lihat. Kalau kamu ngambil satu kartu dari 52 ini, saya suruh kamu ngambil satu kartu. Terus ibu nanya, ada nggak ya kemungkinan kamu tuh dapatnya as? Saya ngajarin kamu logika. Ada nggak kamu yang dapat as? Ada nggak kemungkinan dapat as? Ada ya. As yang kayak apa yang mungkin didapat? As yang lob, as yang keriting, as yang skop, as yang diamond. Berarti dapat, gitu kan? Kemungkinannya. Ada as yang merah. Ada berapa as yang merah? Ada 2. Ada berapa as yang hitam? Ada 2 juga. Ada berapa as keriting? 1. Oke. Nah, sekarang ibu mau nanya. Ibu mau nanya. Sekarang berapa banyak kamu mendapat berwarna merah? Kemungkinan dapat merah dari seperangkat kartu tadi. Yang 52 tadi. Kemungkinan, ibu nggak nanya peluang, kemungkinan. 26. Dari 26 itu ada nggak as merah? Ada. Iya, ada. Ada berapa as merahnya? 2. Nah, jadi berapa ya kemungkinan dapat as atau merah?
Ambil cuma satu. Ambil cuma satu ya. Kemungkinan asnya berapa? Dua. Jadi gini ngitungnya. Jadi kayak dadu tadi. Kalau kita mau ambil yang mata dadunya putihnya 2 ada 6. Yang merahnya 5 ada 6. Tapi kalau 2 atau 5 tadi ada yang nggak dipakai gitu kan? Karena nggak boleh dihitung 2 kali. Sama kasusnya dengan ini. Kalau saya mau ngambil merah 26. Tapi kalau saya mau ngambil as 4. Iya kan? As ya 4 ya. Nah, kalau kita hitung 26 tambah 4 kan 30. Tapi di situ makanya di sini yang kita sebut dengan ada merah, ada as. Nah, belajar apa nih kamu nih? Himpunan di SMP. Yang merah berapa? 26. Ini yang merah nih, 26. Nah, yang as berapa? 4. Yang di sini apaan? Ya, ada berapa? 2 gitu. Nah, jadi kalau ini tadi 26, ini kan berarti tinggal 24. Ya enggak? Ini tinggal 2 kan? Benar ya? Asnya ada 4. Yang enggak merah sama merah. Merahnya ada 26, yang 24 sama yang as. Berarti kalau kamu mau ambil as atau merah, kemungkinannya itu ada 20 berapa? 20 berapa? 24 tambah 2 tambah 2. Jadi 28. Oh, 28, Bu. Iya. Merahnya 26. Asnya 4. 26 tambah 4, 30. Ada yang 2 kali ngitung. Dikurangi tuh, 2 kali ngitung yang 2. 30 kurangi 2. Jadi ada 28. Sama dengan tadi kasus dadu. Yang dadu putihnya 2, ada 6. Yang dadu merahnya 5, ada 6. Ditambah 6 tambah 6, 12. Tapi ada yang udah dihitung 2 kali, yaitu si 2,5 dikurangi 1. 6 tambah 6 kurangi 1. Jelas sampai sini? Nah, sekarang Ibu contoh lain. Kalau misalnya ya, silakan kamu tulis ya, karena ini kelihatannya cuma sampai di sini, tapi kalau nanti saya kirim ini saya hapus saja deh ya, Bapak ini. Nah, sekarang gini. Saya mau kartu as. Ada 4 tadi kan ya? Ada 4. Ada yang apa tadi? Love. Merah love ya, ada apa tadi? Greeting, ada scope, ada diamond. Yang king juga love, ada greeting, ada scope, ada diamond. Jadi kalau saya tanya, ada nggak sih kalau dari perangkat kartu saya suruh ngambil 1, kemungkinan kamu dapat as? Ada, Bu, 4. Orang cuma ada 4. Ada nggak sih, Bu? Ada nggak sih kemungkinan kamu dapat kartu king? Ada, Bu, 4. Adakah as yang king? Adakah as yang king? Nggak ada. Dapat as atau merah 4 tambah 26 kurangi 2. Tapi kalau as atau king 4 tambah 4 8. Dua hal tadi apa bedanya? Siapa yang mau jawab? Dua hal tadi apa bedanya? Saya ulang. Yang pertama adalah kalau ngambil as merah berarti asnya ada 26. Asnya ada 4, kartu merahnya 26, as yang berwarna merah ada 2. 26 tambah 4 kurangi 2. Kalau yang soal kedua, asnya ada 4, kingnya 4. Tidak ada as yang king.
Siapa mau jawab? Tadi yang merah as dengan as dan king. Oke, siapa mau jawab? IPA 1, IPA 2, IPA 3? Silakan. Ya. Bu, maaf Bu, putus-putus Bu. Suara Ibu putus-putus di saya. Putus-putus. Ya, ya benar. Tadi ada yang jawab, siapa tadi yang jawab nih? Iya, silakan. Mm-mm. Jadi gini, saya mengkhawatirkan kalian hanya menghafalkan, ya, kan ini udah belajar semuanya peluang, dan dikali atau ditambah. Itu yang ada di benak itu biasanya. Apa nih kata kuncinya, dan dikali atau ditambah? Nah, mohon tidak demikian. Lihat soalnya. Dua soal terakhir ini semuanya pakai atau. Tapi tadi pendapat temannya, yang soal as merah itu beririsan. Maka nggak bisa hanya tambah. Harus dikurangi yang irisannya tadi. As yang nggak ada irisan. Maka boleh langsung ditambah karena tidak ada irisannya. Ya, tadi temannya benar tuh. Jadi kalau ada kaitan atau ada irisannya. Nah, jadi perhatikan setiap soal baik-baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau bertanya. Ini kalau ada, silakan, silakan. Iya, betul. Ya, mohon maaf. Ya. Ada lagi? Nah, pertanyaannya tidak menarik. Jadi kalau ini nggak ada irisannya. Kebetulan soal ini gampang dibuat himpunannya. Gampang kamu buat himpunannya sehingga irisan atau tidak. Nah, sementara di luar sana banyak soal yang tidak mudah kita buat himpunannya. Biasanya dari apa? Dari pemahaman soal. Bukan menghafal cara menjawab. Pemahaman soal. Kalau kamu fair ya, kan kita yang undangan kan nggak semuanya dapat gitu ya. Nah, kamu mau tidak mau kan mempersiapkan diri di UTBK. Maka kalau kamu suruh belajar berapa pelajaran itu agak repot tuh. Jadi biasakan menggunakan logika. Dipahami soalnya. Yang penting kamu tahu clue-nya saja dan kamu tahu permasalahannya. Ya, jadi di luar sana banyak soal yang tidak mudah dibuat ini ya himpunannya. Tadi Ibu menerangkan supaya kamu paham membedakan atau tapi dua soal yang berbeda. Ini kalau udah bisa ngitung banyaknya kemungkinan peluang mah kecil, tinggal ngitung berapa peluang mendapat as atau king, ya tinggal 8/52. Berapa peluang mendapat as atau merah? 26 tambah 4 kurang 2, 28/52. Begitu aja. Tapi bagaimana menghitung banyaknya kemungkinan, itu PR-nya. Peluangnya mah gampang. Sampai sini, Anda mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Ibu mau contoh lain aja. Ya. Udah nggak contoh ini lagi deh. Ya. Sekarang, Ibu mau tanya nih sama kamu. Ya. Ini ada dua kelompok soal. Ini kalau ulangan ya. Ini bagian A, ini bagian B. Ya. Ini ada 5 soal. Ini ada 5 soal. Atau ini 10 soal deh. Ya, 10 soal. Oh, ntar kebanyakan ngitungnya ribet. Ini 3 aja. Ini 3, ini 5. Nah, berarti saya 8 ya. Terus ini ulangan nih. Ulangan. Nah, perintahnya jelas.
boleh mengerjakan 3 soal saja. Ingat, 3 soal saja. Kita berlogika. Berarti bisa nggak kita mengerjakan kelompok A saja semua? Bisa. Ya? Nah, bisa nggak kita mengerjakan kelompok B saja? Bisa. Bisa juga kombinasi kan? Dari A ambil 2, dari B ambil 1, dan sebagainya. Beda soalnya kalau ini saya ganti nih. Atau ini tetap 3 deh. Ini tetap 3. Nah, saya suruh mengerjakan minimal 4. Bisakah hanya kelompok A? Enggak. Nah, yang kayak gitu perhatikan ya. Oh, berarti kalau ngerjain 4 nggak mungkin A doang. Karena kalau udah ulangan, kamu tuh ini aja terus aja gitu loh ya. Ini harus saya berikan. Sekarang mengerjakan 4. Mau ngerjain 4. Nah, berarti kalau kita bicara tadi ya, kalau ini saya sebutkan nomor 1, 2, 3. Ini 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Ternyata suruh ngerjain 4, tapi kamu yang B nggak ada yang bisa. Terus kamu ngerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3, balik lagi nomor 1. Apakah itu mengerjakan 4 soal? Enggak, gitu kan ya? Itu enggak ya? Nah, tadi juga sudah ditanya. Berarti nggak mungkin A semua ya. Nah, kalau begitu, maka harus kita lihat. Kalau saya bicara NS, saya langsung NS ya. NS berarti kan setiap soal itu hanya boleh 1 kali. Dari 8, saya mau ambil 4. Kita ambil 4 nih ya, berarti kombinasi 4 dari 8. Hitungnya kamu nanti gampang. Gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita mengambil 4 soal. Sekarang baru kita ke khusus. Kamu ngerjainnya 4 soal dengan syarat kelompok B setidaknya ada 1. Apa arti kata setidaknya? Minimal 1. Minimal 1. Berarti boleh 1, yang kelompok B ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Gitu ya maksudnya? Padahal kalimatnya sedikit. Kamu mulai ngerjain 4 soal, setidaknya, ini nggak enak nih kata setidaknya nih. Setidaknya dari yang B1, setidaknya. Setidaknya itu berarti begini bentuknya. Ada dari kelompok A, waduh mulai lagi nih. Ada dari kelompok A, dari kelompok B. Kalau dari kelompok A mengerjakan 3, berarti dari B1. Gitu kan? Ada nggak pilihan lain? Ada. Ini 2, ini 2. Gitu kan? Ada nggak kemungkinan lain? 1, 3. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain ini? 04, Bu. Ada 0,4. Kok yang A-nya 0? Di sini hanya dikatakan setidaknya B yang 1. Nggak ada urusannya sama A. Nah, sekarang misalnya Anissa ulangan. Dia sudah milih A-nya 3, B-nya 1. Waktunya lebih. Apakah Anissa akan mengerjakan lagi 2A, 2B? Ngerjain lagi nggak kira-kira? Kan tadi udah ngerjain tuh. Dia udah selesai nih, milih A-nya 3, B-nya 1, udah selesai, udah yakin dah nilainya 100. Masih ada waktu 1 jam lagi. Terus dia mau ngerjain lagi, milih A2, B2, mungkin nggak? Kira-kira. Kayaknya nggak mungkin yang kayak begitu kan. Orang disuruhnya 4 kan gitu ya. Nah, artinya ketika kamu memilih 3A, B1 atau memilih A, B2, itu tidak ada hubungannya.
tidak saling mempengaruhi. Mau milih B-nya nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, pokoknya 1. Tidak saling mempengaruhi. Ya. Tapi kalau kamu sudah mengerjakan ini, kayaknya agak tidak mungkin kamu mengerjakan yang kedua. Berarti antara 31 dengan 22 tidak perlu dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa terjadi bersama-sama. Pilih salah satu. Maka bunyinya mau pilih 3A B1 atau 2A B1. Tapi kalau ini saya milih 3 soal kelompok A dan 1 soal kelompok B. Bisa bedain ya? Ibu ulang ya. Ibu ulang. Ini dari keseharian kamu. Ya. Nah, kamu dapat soal 3 kelompok A, 5 kelompok B. Suruh milih 4. Kalau milih 4 begini nih. Nah, selesai. Pertanyaan berikutnya, dengan syarat, yang nggak enak nih dengan syarat. Apa-apa kalau ada syarat pasti nggak enak. Mau naik kelas, syaratnya ini. Mau dapat undangan, syaratnya ini. Pasti nggak enak. Udah jelas itu. Ya. Syaratnya setidaknya B-nya 1. Kalau kalian itu orang eksak, kalau dinyatakan setidaknya B-nya 1, jangan nanya A-nya gimana, jangan. Ntar kamu apa puyeng sama syarat. 1 itu aja, setidaknya B-nya 1. Berarti bisa milih A-nya 3, B-nya 1, bisa milih ya. Atau A-nya 2, B-nya 2, atau A-nya 1, B-nya 3, atau saya milih B semua. Itu atau. Nah, terus tapi boleh nggak saya pilih yang ini nih A-nya 3 tapi B-nya yang ngerjain? Pasti kamu dimarahi karena tidak sesuai dengan ketentuan, harus 4 soal. Maka A3 B1 itu harus. Tapi A3 B1 dengan A2 B2 itu pilihan. Paham sampai sini? Sekarang kita ngitung. Barangkali ada yang udah ngitung ini kombinasi 4 dari 8 berapa ya? Hitung sama-sama. 8 4 berapa nih? Ya, ini aja deh di bawah nih supaya cara menghitungnya juga ya. Saya ambil kombinasi 4 dari 8. Tadi kalau dari rumusnya 8 4 4. Ini faktor kebiasaan ya. Kalau Ibu menggunakan begini. 8 7 6 5 4 faktorial. Pakai sifat tadi. Di faktorial. Dibagi 4 faktorialnya 4 3 2 1 4 faktorial. Dibuang nih. Senangnya kan gitu kan, dicoret kan? 4 sama 2 8. 3 2. Jadi berapa tuh? 70. Oke, ini 70. Nah, maka sekarang kita lanjut. Ini bagus. Ya, ini kita lanjut nih. Tadi kita punya A3 B1. 2 2. 1 3. 0 4. Tadi soalannya ada berapa? Ada berapa tadi soalannya? Ada 3. B-nya ada 5 ya. Berarti di sini kamu memilih 3 soal dari 3 soal A dan memilih 1 dari 5. Tadi gimana kalau kombinasi 3 dari 3? Berarti kan kombinasi keseluruhan 1. Oke. Saya punya 5 soal. Mau milih 1 ada berapa pilihan? 5. Nggak usah pakai rumus kan? Nah. Sekarang. 2 dari 3. 2 dari 5. 1 dari 3. 2. Silakan mulai dihitung yang lain. 0 dari 3. 4 dari ini 5.
Coba dihitung. Silakan hitung. 2 dari 3 berapa? Ada yang mau menghitung? 3. 2 dari 5? Dihitung rumusnya tadi. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 10. 10. Oke, berarti ada 30. Oke, yang berikutnya. Ini tadi ada yang salah ya. Ini harusnya 3 ya. 3. Ya, silakan. Pilih 1 dari 3. 3. 3 dari 5. 10. Terakhir, ini 30 ya. Terakhir. Yuk dihitung silakan. Ini 1, ini 5. Jadi ada jumlahnya 70. Harus sama jumlahnya dengan tadi, yang 70 tadi. Kalau nggak sama, ada yang salah menghitung atau ada yang tidak kamu list kemungkinannya. Oke, jadi harus sama. Ya, harus sama 70. Sekarang saya mau lihat kamu melihat pola. 1, 5. 4, 5. 5. 2, 5. 10. 3, 5. 10. Karena 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3. 5. 1 tambah 4. 5. Sekarang ini. 2, 1. Kalau ditambah 3. 3 tambah 0 kalau ditambah 3. Maka sini sama. Itu pola, bisa kamu perhatikan. Karena ini nanti kalau ibu bilang pola, perhatikan ya. Itu akan kamu gunakan. Nah, jadi ini kemungkinan yang 70 tadi, ini loh kemungkinannya. Nah, kalau ditanya, berapa ya peluang ibu mengerjakan 3 soal A, 1 soal B, 5/70. Itu udah gampang. Yang repot itu ngitung kemungkinannya. Berapa peluang muncul mengerjakan 2 soal A, 2 soal B, 30/70. Berapa peluang mengerjakan 1 soal A, 3 soal B, 30/70. Berapa peluang hanya mengerjakan soal B, 5/70. Kalau kita hitung, 5/70 ditambah 30/70 tambah 30/70 tambah 5/70 harus 70/70. Harus 1. Jumlah peluang harus senantiasa 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. IPA 1 ada mau bertanya? Ada 2 nih kalau diem. Antara bingung sama udah puyeng. Ya, ada pertanyaan? Silakan, IPA 1. Gak ada. IPA 2, IPA 3. Ada mau nanya? Oke, berarti anak-anak simpulkan. Memilih 3A dan 1B itu disebut saling lepas. Memilih 3A 1B atau 2A 2B itu saling bebas. Nah, daripada kamu mikirin lepas apaan, bebas apaan, mendingan kamu mencoba menggunakan logika. Kalau semuanya pakai ini lepas apa bebas gitu, kamu nggak selesai-selesai. Tapi lebih baik kamu
pikirkan kayak tadi. Kayak tadi tuh yang kartu memilih as atau king itu tidak ada hubungannya. Berarti kita bisa memilih 4/52 tambah 4/52, 8/52. Ngapain sih Bu pakai begitu? Bukannya tadi 8/52 langsung? Boleh. Tadi Ibu makanya katakan, jangan terpaku kepada rumus. Gunakan logikamu, gunakan semua kemampuan. Ibu yakin kok, kan ini bahannya udah ada di SMP, tinggal dikembangkan saja. Ya, terakhir, masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, Ibu mau ini. Ada 4 orang. Si A, si B, si C, si D. Mau berdiri berjajar. Berarti, atau duduk berjajar. 1, 2, 3, 4. Berarti permutasi keseluruhan. Kita sepakat tadi. 4 faktorial. 24. Fokus kita pada B dan C. Misalnya, saya maunya begini nih. Nah, B dan C selalu di pinggir. Pinggir itu kan bisa pinggir kiri, bisa pinggir kanan kan? Berarti ini B, C, bisa juga C, B. Itu kan ya kondisinya ya. Nah, ini berarti 2 ini siapa di sini? Mau diisi siapa sama kamu? Kira-kira. AD atau DA kan? Berarti ada permutasi 2. Antara A sama D. Si B sama si C, kan satu keturunan tadi ya? 2 juga. Berarti ada 2 faktorial kan adalah 4. Ini berarti selalu di pinggir. Nah, sekarang saya maunya begini. B sama C ini selalu bareng. Berarti BC AD boleh. BC DA boleh. A BC D boleh. A CB D boleh. Nah, berarti B sama C kita anggap 1. Kan bisa begini kan? Kita kan bisa BC AD, BC DA gitu. Berarti si BC itu kita anggap 1. Maka kalau ini 1 berarti hanya 1, 2, 3. 3 faktorial. Tapi B sama C boleh tukar tempat nih. Bisa BC begini, bisa CB ini. Kali 2. Jadi ada berapa? 6 kali 2. 12. Selalu di pinggir, selalu berdekatan. Nah, sekarang sebenarnya kalau ada 4 orang ini kemungkinannya kan bisa begini ya. Kemungkinannya bisa begini nih. A, B, C, D. Kan bisa A, B, D, C. Gitu kan ya? Artinya gini loh. Artinya bisa B, C di pinggir, bisa B, C deketan. Apa kemungkinan lain? Coba, apa kemungkinan lain? Ada di pinggir, ada berdekatan. Ya, apalagi? Ini kan sudah ini. Ini kan tadi di pinggir berdekatan. Apalagi? Iya, artinya di antara B dan C ada 1 orang. Iya, selang-seling. Gitu ya? Siapa nih bisa di sini? Yang bisa di sini siapa kira-kira?
A, D, A atau D. A atau D. Kalau A di sini boleh nggak D juga di situ? Enggak. Enggak. Karena kalau A di situ, D di situ, jadinya kayak yang di atas. Gitu kan? Nah, artinya ini diselingi 2 orang. Ini diselingi 0 orang. Ini diselingi 1 orang. Bisa nggak diselingi 3 orang? Enggak bisa, Bu. Cuma Nggak 4. bisa, orang cuma 4 ya. Kalau orang yang ketiganya setan lagi gitu kali ya. Ya. Nah, berarti gitu ya. Berarti kalau kamu mau menggunakan ini tadi berapa ya yang selalu ini tadi 4 ya, 4 sama 12 ya. Ini 4, ini 12, tadi kalau bebas 24. Nah, sekarang kalau begini berarti ini 2. Jadi kalau di sini ada si A atau D, ini sisanya kan ya? Berarti ada berapa? 2 faktorial. 2 faktorial siapa? 2 faktorial siapa? Tadi yang ini ada yang kurang nggak ya? BC. Ini 2 faktorial, BC sudah. Ada 4, ini ada 12. Yuk, apa lagi kira-kira? Berapa ini jadi? 2, 1. 2, 1 siapa coba kira-kira? Kalau nggak mau pakai faktorial deh. Kalau 2, 1 apa? 2, di sini 1. Apalagi kira-kira? Terus si BC bisa tukeran nggak? Bisa nggak BC tukeran? CB, bisa nggak? Bisa, Bu. Kenapa? Oke, kalau kita mau ngitung pakai faktorial nih. Jadi gini, kalau untuk faktorial pertama 2 faktorial. 2 faktorial ini 2 faktorial siapa? Itu dulu persoalannya. 2 faktorial mengisi si A sama D. 2 faktorial lagi siapa? B sama C. Ada lagi nggak? Ya, jadi posisinya begini. Yang penting kan ada selisih 1 orang kan? Nah, gini. Apakah si A ada di sini? Jadi bisa ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Posisinya bisa begitu. Jadi bisa B, C, ini yang tadi kita hitung, atau seperti ini. Maka dikali 2 lagi, 2 faktorial lagi. Jadi berapa? 8. Jadi jumlahnya 24. Tidak ada yang hilang. Bingung? Bingung apa puyeng apa keder? IPA 1 bingung, puyeng keder, IPA 2, IPA 3. Ya, jadi dilihat, kan nggak mungkin kamu list satu-satu. Kalau orangnya 50, mabuk kamu ngelisnya nanti kan. Jadi caranya begitu. Ya. Saya ulang nih. Oke, saya ulang ya. Yang tadi. Nah, jadi kalau kita punya 4 orang, ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, duduk bebas, 4 faktorial. Ini duduk bebas nih. Bebas. Nah, fokus kita antara B dan C. Kalau B dan C berdekatan, berarti tidak ada orang di antara mereka, berarti 0 ya, 0 di antara mereka, maka posisinya adalah BC-nya dianggap 1. Jadi tinggal 2 lagi. Itu. Oke. Nah, 2 lagi itu berarti kan tadi BC-nya kan bisa, yang ini kan bisa ada di sebelah kiri. Maka kita anggap ini 3 objek, 1, 2, 3. 3 faktorial. Dikali 2. Jadi berapa? 15 gitu. Kalau ada 1 di antara B dan C, posisinya begini. Nah, berarti dianggap 2 objek. Objek pertama yang besar dengan objek kedua berarti 2 faktorial. 2 faktorial ini kan baru tukeran dia. Antara B dan C juga 2. Di sini bisa si D, bisa si A juga 2. Maka ada
8. Kalau selalu di pinggir, berarti ada 2 antara B dan C. Nah, ini berarti kan nggak ada lagi, karena cuma 4 kan nggak ada lagi cuma 1 objek kan? Nah, sekarang kita hanya berpikir antara D sama A 2 faktorial, B sama C 2 faktorial, berarti 4 ya? 4. Nah, jumlahnya 24. Kalau ditanya peluang B dan C selalu berdekatan, 12/24. Peluang B dan C tidak berdekatan, 8 tambah 4, 12/24. Kalau tadi berdekatan, kemudian berikutnya tidak berdekatan, itu 2 kejadian saling berkomplement. B dan C minimal dibatasi 1 orang. Berarti posisi ini dengan posisi yang ini. Minimal 1 orang itu artinya apa dalam kasus ini? Nggak ada batasnya. Itu kita bicara juga komplement. Nah, silahkan kamu baca bukunya, kamu cari referensinya. Nanti hari Kamis ya? Hari Kamis. Mungkin saya meet sekali lagi ya, hari Kamis saya meet lagi ya. Membahas mungkin ada yang kamu tanyakan, ditambah kita belum membahas yang TO kemarin. Ada beberapa itu yang mungkin tentang vektor, tentang apa ya, sepintas supaya kamu TO2-nya ada peningkatan. Apa ya? Ini lagi ya, lagi ya. Oke, Nana. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kamu nggak pusing. Habis ini kamu bisa minum dulu, istirahat dulu ya. Nah, ya, tapi sebelumnya mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf kalau ibu ngajarnya kecepatan karena ibu juga bingung ini bagaimana caranya, ini peluangnya agak ruwet, tapi ibu harus menerangkan sedapat ibu bisa. Silakan kalau yang mau bertanya. Yang kemarin ada yang nanya, ibu belum sempat ngurus soalnya ya, karena ibu bisa di kampung, jadi laptopnya kan nggak dibawa ya. Jadi belum ibu lihat lagi soal yang kemarin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya, silakan. Fotonya jangan lupa ya, di screenshot. Terima kasih, Bu. Ya dah, nggak apa-apa deh. Yuk. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan pada minum panadol ya, pusing kan. Banyak fotonya. Nggak apa-apa, kamu keluar aja. Ya. Bisa silakan. Ya. Keluar aja nggak apa-apa. Ibu sambil kontrol juga ini. Siapa yang masih nungguin kelas? Temi, Wisipa, Michelle, Prames, Pratisia.